Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bunda Yuni di tema 4 dengan tema globalisasi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi kalimat efektif, kosakata baku dan kosakata non baku atau tidak baku. Apakah pengertian dari kalimat efektif? Teman-teman mungkin sudah tahu ya, sebelumnya kita sudah mempelajari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama yaitu mengandung subjek dan predikat. Paling sedikit harus terdapat subjek dan predikat harus ada ya dalam satu kalimat. Tidak bisa predikatnya saja atau subjeknya saja. Subjeknya misalnya seperti ayah, contoh kata ayah, lalu predikatnya membaca. Jadi subjek dan predikat dibaca ayah membaca. Boleh seperti itu ya. Yang kedua yaitu menggunakan kata baku. Kata baku dan kata non baku nanti kita akan pelajari di slide berikutnya ya. Yang ketiga yaitu tidak bertele-tele atau hemat. Jadi kata yang dipilih tidak ada pengulangan dan harus lebih ringkas ya. Yang terakhir yaitu tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi semua artinya jelas dan tidak punya arti yang sama. Jadi tidak membingungkan pembaca untuk mendapatkan informasi dari suatu tulisan. Sekarang Bunda Yuni akan memberikan contoh kalimat. Berikut ini termasuk contoh kalimat efektif atau contoh kalimat tidak efektif ya. Contohnya sebagai berikut. Para murid-murid belajar bahasa Indonesia. Ya, para murid-murid belajar bahasa Indonesia. Di sini coba kita artikan kata para. Para memiliki arti yaitu banyak. Ya, para itu artinya banyak. Dan murid-murid juga mempunyai arti banyak. Jadi, kata para dan murid-murid tidak bisa dipakai dalam satu kalimat karena akan menimbulkan ambigu atau bermakna ganda, ya. Lalu bagaimana merubahnya agar bisa menjadi kalimat yang efektif? Cukup pilih satu kata tersebut. Misalnya, contoh pertama kalian ambil kata para, berarti kalimatnya menjadi para murid belajar bahasa Indonesia. Boleh seperti itu. Lalu kalimat kedua, kalian ambil saja kata murid-murid. Jadi kalimatnya murid-murid belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi dua kalimat ini termasuk kalimat efektif. Jika kita ambil kalimat efektifnya yaitu pada pilihan kedua dengan kalimat murid-murid belajar bahasa Indonesia. Di sini sudah tercapai atau sudah mengandung subjek, predikat, dan objek ya teman-teman. Subjeknya murid-murid, belajar yaitu sebagai predikat, bahasa Indonesia sebagai objek. Jadi sudah termasuk kalimat efektif atau bisa ditambah dengan keterangan, misalnya ditambah di dalam kelas. Jadi murid-murid belajar bahasa Indonesia di dalam kelas. Itu termasuk dan mengandung SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Sekarang pengertian dari kosakata baku dan kosakata non baku. Kosakata baku yaitu kosakata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan PUEBI. Sedangkan kosakata non baku yaitu
kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku wajib digunakan untuk membuat tulisan dan acara-acara formal. Sedangkan kosakata non-baku, kosakata yang dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali dari kalian yang salah dalam penggunaan kata baku dan kata non-baku. Misalnya, kata apotik dalam kehidupan sehari-hari, apotik ini termasuk kata non-baku dan kata bakunya adalah apotek. Ya. Lalu, kata non-baku selanjutnya yaitu ada atlet. Atlet termasuk kata non-baku. Kata non-bakunya yaitu atlet. Ya, teman-teman. Biasa teman-teman salah dalam penulisan dan pengucapan. Lalu contoh yang ketiga biasanya kata fikir. Fikir dalam percakapan sehari-hari itu termasuk kata non-baku. Kata bakunya yaitu pikir. Untuk kata baku tidak ada menggunakan akhiran in. Contohnya, tulisin itu tidak bisa dipakai untuk kata baku ya. Tulisin, lalu bagiin, bisa juga buangin atau ambilin. Dan juga terdapat juga awalan nge. Awalan nge ini tidak terdapat dalam kata baku ya teman-teman. Contohnya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita mengucapkan kata ngerobek ya. Ngerobek itu termasuk kata non baku. Dan contoh lainnya ngegambar. Ngegambar itu juga termasuk kata non baku dan tidak bisa digunakan dalam kata baku. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita materi kalimat efektif, kosakata baku dan kosakata non baku. Semoga teman-teman mengerti ya. Tetap menjaga kesehatan teman-teman dengan mencuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak.